Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama Ceritanya Sasa. Podcast ini dapat disimak di Spotify dengan channel Ceritanya Sasa dan di YouTube pada channel R. Swandaru. Sebelum lebih jauh, nama saya Randi Swandaru. Saat ini saya sedang studi S3 di Malaysia dan tinggal di Kuala Lumpur bersama istri dan dua anak kembar saya. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Cerita saya hari ini masih berkaitan dengan momen Idul Fitri yang baru saja berlalu. Ini adalah momen pertama saya berlebaran di Malaysia. Setelah menimbang beberapa opsi dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan akses, kami memutuskan untuk sholat Idul Fitri di Masjid Negara di Kuala Lumpur. Nah, masjid ini sebenarnya cukup mudah diakses dengan menaiki KTM kereta api Tanah Melayu ya, dengan perjalanan yang cukup singkat, yaitu cuman jaraknya satu stasiun aja dari tempat kami tinggal. Masjid ini nyaman sekali, rindang dan teratur. Nah, sesampainya di dalam, kami baru tahu bahwa ternyata masjid ini juga menjadi tempat sholatnya Raja dan Perdana Menteri Malaysia, sehingga banyak sekali jamaah yang datang dan masjid begitu penuh. Namun sebenarnya juga sudah dipersiapkan dengan baik, ada jalur untuk lewatnya Raja dan Perdana Menteri dan keluarganya dan seterusnya. Intinya tempatnya nyaman dan sangat mudah untuk diakses bagi kami. Nah, arrangementnya pada hari itu adalah saya membawa anak pertama saya, Safina, sementara istri saya membawa anak kedua kami. Masalahnya mulai muncul adalah saat kami sudah mau mulai sholat dan naik ke lantai 2, dan di sana anak saya, Safina, yang saya bawa, dia tidak mau diletakkan di saf sholat. Dia tidak mau duduk sendiri di sana. Sehingga sampai akhirnya sholat dimulai, saya harus sholat sambil menggendong anak saya ini. Saat rakaat kedua berlangsung, terdengar beberapa anak menangis dari bagian belakang. Hal itu membuat anak saya menjadi semakin sendu dan gelisah. Selepas sholat Id, banyak jamaah yang langsung balik kanan bubar jalan, sehingga banyak saf yang kosong selama khutbah Idul Fitri. Tapi si Safina ini nggak mau duduk sendiri, dia selalu ingin dipangku dan digendong oleh saya. Sering waktu dia tampak semakin ngambek, mungkin karena nggak biasa ya berada di tengah banyak orang. Saya coba tenangkan, tetapi dia masih aja cemberut. Susunya pun sudah habis diminum sesaat sebelum sholat Id dimulai tadi. Alhasil saya putuskan untuk ikut bubar jalan seperti halnya beberapa jamaah yang sudah lebih dulu meninggalkan ruang sholat. Begitu saya balik kanan, langsung banyak mata tertuju kepada saya dan anak saya. Seketika itu saya berpikir, apa ada yang salah dengan peci yang saya pakai? Atau gendongan Ergo Baby dan tas yang saya pakai ini ada yang keliru masangnya? Tapi bukan itu, saya sudah periksa, semua baik-baik aja. Tanpa pikir panjang, saya langsung turun ke pelataran tempat saya janjian dengan istri saya selepas khutbah. Sambil menunggu istri saya dan anak kedua kami, Safina yang saya gendong tadi, saya ajak berjalan bolak-balik di pelataran. Tak lama pun Safina tertidur dalam gendongan saya. Rasanya mungkin ini terlalu awal mungkin untuk Safina pergi jalan keluar rumah sehingga membuatnya sangat mengantuk. Tak lama kemudian ada segerombolan ibu-ibu asal Jawa Timur dengan logat Jawanya yang khas. Mereka sempat kesulitan mencari orang untuk membantu mereka mendokumentasikan momen itu di dalam sebuah foto yang mungkin jadi kenang-kenangan lah buat mereka. Kemudian saya menawarkan diri, "Mriki Bu tak rewangi," dalam bahasa Jawa saya yang sangat terbatas. "Oh alah, wong Jawa Thomas, tak kira Melayu." Sambil menyodorkan HP-nya, salah satu orang ibu tadi menjawab tawaran saya. Setelah beberapa kali jepretan, kami pun berbasa-basi sebentar seputar asal daerah, pekerjaan, sudah berapa lama tinggal di sini, dan lain-lain. Tapi ada satu pertanyaan yang membuat saya berhenti sebentar dan berpikir. Salah satu ibu tadi bertanya, "Ibunya mana ini Mas?" tanya salah seorang ibu tadi sambil melihat Safina yang tertidur dalam gendongan saya. Pertanyaannya sebenarnya sederhana dan saya yakin tentunya dengan niatan yang baik. Tapi pertanyaan ini membuat saya berpikir, mungkin pertanyaan ini adalah jawaban mengapa banyak jamaah tadi mendadak melihat kepada saya dan Safina selepas
sholat Id ya selama masa khutbah saat kami mundur ke belakang. Mungkin nggak lumrah melihat laki-laki menggendong bayi, sehingga banyak tatapan tertuju kepada kami. Dan jadi wajar bagi mereka untuk bertanya, kemana ibunya? Walaupun bayi itu tidur bersama bapaknya. Karena sejatinya di tengah budaya patriarki, mungkin yang lumrah menjaga bayi khususnya saat sholat berjamaah seperti sholat Id itu adalah ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Mereka mungkin nggak mengetahui bahwa sebenarnya di saat yang sama istri saya juga sedang menjaga anak kedua kami sambil sholat Idul Fitri juga. Saya sebenarnya nggak against ataupun offended dengan pertanyaan tadi, cuman saya merasa agak surprise aja mendengar pertanyaan tersebut. Hal ini membuat saya berpikir tentang bagaimana peran ayah dalam pengasuhan anak. Dan tema inilah yang akan saya bahas dalam episode pertama ini. Banyak riset yang telah menunjukkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Sebagai contoh, dalam riset yang dilakukan oleh Michelle Gianotti dan diterbitkan pada Frontiers in Behavioral Neuroscience Journal, yang menyampaikan bahwa ayah yang mengasuh dan bermain dengan bayinya kemudian akan membesarkan anak-anak dengan IQ yang lebih tinggi dan keterampilan bahasa dan kognitif yang lebih baik. Keterlibatan ayah tersebut dapat meningkatkan keterampilan komunikasi anak karena ayah cenderung mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada ibunya, yang akhirnya membangun keterampilan kosakata dan percakapan si anak tadi. Secara umum, keterlibatan ayah yang dimaksud dalam jurnal ini adalah jumlah waktu yang digunakan oleh ayah atau jumlah waktu yang tersedia dari ayah mereka untuk anak mereka, serta beban tanggung jawab yang diambil oleh sang ayah untuk memberikan kesejahteraan untuk anak-anak. Penelitian baru menunjukkan bahwa ayah mungkin berdampak lebih besar daripada ibu dalam hal perkembangan bahasa anak. Hal itu disebabkan karena ayah menggunakan lebih banyak kata dalam bermain bersama anak-anak, sehingga anak-anak memiliki keterampilan bahasa yang lebih maju setahun kemudian. Hal ini sangat penting karena keterampilan bahasa berkorelasi langsung dengan keberhasilan akademik anak-anak kelak. Bagi yang memiliki ayah yang penuh kasih sayang, yang dengan cepat menanggapi tangisan dan isyarat lainnya, dan terlibat dalam permainan dengan penuh kasih sayang, akan membuat bayi tersebut merasa securely attached dengan ayah mereka dan merasa aman dan lekat dengan ayah. Penelitian menunjukkan bahwa kelekatan yang aman tersebut akan memiliki manfaat yang positif yang bertahan hingga dewasa. Anak-anak tersebut akan lebih baik secara akademis, mereka juga akan menjadi lebih ramah dan disukai selama masa kanak-kanaknya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki kelekatan dan keterikatan yang sama dengan ayahnya. Anak-anak yang ayahnya terlibat dalam perawatan sehari-hari seperti memberi makan, memandikan anak-anak, dan bermain bersama, cenderung membuat anak-anak tersebut lebih percaya diri, dan seiring bertambahnya usia, mereka akan menikmati hubungan sosial yang lebih kuat dengan teman sebayanya. Ayah yang secara aktif terlibat dalam kehidupan bayinya, ayah yang secara aktif terlibat dalam pengasuhan bayinya, seperti membantu merawat, bermain bersama, mengajari ini dan itu, ya berbagai macam hal, cenderung mengalami sedikit konflik dengan istrinya. Nah, ini jelas ya, karena ikut bantu pekerjaan istrinya. Ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga memperkuat hubungan perkawinan dan juga bermanfaat bagi anak-anak dalam jangka panjang. Dalam ajaran Islam pun banyak tuntunan yang menunjukkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Al-Quran merekam banyak kisah percakapan antara ayah dengan anak. Misalnya kisah Luqman yang menasihati anaknya, Nabi Ibrahim yang mendidik Ismail agar menjadi anak yang soleh, Nabi Zakaria dengan anaknya, juga Nabi Nuh dengan anaknya. Peran penting ayah tergambar dalam hadis riwayat Tirmizi yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang ayah adalah bagian tengah dari gerbang surga. Jadi tetaplah di gerbang itu atau lepaskan. Nah, dari berbagai macam percakapan yang direkam
oleh Al-Quran antara ayah dan anak, salah satu yang menarik adalah yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yang direkam dalam surat Luqman ayat 16-18. Bagian ini menceritakan mengenai keteladanan Luqman yang mendidik, menasihati, dan membangun interaksi positif dengan anaknya. Nasihat Luqman ini begitu terkenal agar anaknya tidak menjadi anak yang sombong, selalu berbuat baik, dan rutin mendirikan sholat. Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari berbagai uraian di atas, jelas sudah bahwa sangat penting peran ayah dalam pengasuhan anak, khususnya dalam masa early development stage ya, setelah mereka lahir hingga 1-2 tahun, itulah masa-masa yang sangat penting. Hal inilah yang menjelaskan mengapa banyak negara sekarang mulai memberikan paternity leave yang lebih longgar untuk para pekerja pria. Apa sih paternity leave itu? Jadi paternity leave itu mirip dengan maternity leave. Ini adalah cuti kelahiran yang diberikan pemberi kerja untuk pekerja pria yang istrinya atau pasangannya melahirkan sehingga dia dapat ikut merawat anak bayinya. Nah, berikut ini ada beberapa negara dengan skema paternity leave terbaik di dunia. Yang pertama adalah Lithuania. Negara ini menawarkan cuti kelahiran kepada ayah selama 30 hari dengan tetap memberi upah sebanyak 77,58% dari penghasilan reguler. Kemudian ditambah lagi dengan parental leave, yaitu gabungan antara ayah dan ibu hingga 36 bulan alias 3 tahun, yang dapat diambil secara berurutan ataupun bertahap. Selama masa itu perusahaan memberi gaji penuh untuk tahun pertama dan memberikan gaji 70% untuk 2 tahun sisanya, dan dibayarkan melalui jaminan sosial. Kemudian negara yang kedua adalah Jepang yang menawarkan 1 tahun penuh cuti khusus untuk ayah dengan tetap digaji. Cuti ini sepenuhnya terpisah dari cuti yang diberikan kepada ibu. Gaji dibayarkan berjenjang, dengan paruh pertama atau 180 hari pertama dibayarkan sebesar 67% dari gaji reguler, sedangkan sisanya dibayar 50%. Dan gaji ini disediakan oleh pemerintah Jepang. Swedia menawarkan kedua orang tua akses ke cuti bersama selama 480 hari. Selama masa cuti melahirkan tersebut, mereka tetap dibayarkan gajinya dalam tingkatan yang fleksibel, mulai dari 80% dari gaji reguler mereka. Estonia menawarkan cuti kelahiran untuk ayah selama 2 minggu dengan tetap digaji 100%, ditambah 435 hari tambahan cuti bersama dengan istrinya. Dan masih ada beberapa contoh lainnya ya tentang paternity leave ini yang sangat longgar ya untuk ayah, sehingga dapat membantu ayah tadi untuk bisa memberikan pengasuhan dan membantu istrinya dalam mengasuh anak. Nah, yang menarik adalah sejak April 2022 semua anggota Uni Eropa diminta untuk menawarkan minimal 10 hari cuti kelahiran untuk ayah dengan tetap digaji. Hal ini menunjukkan bagaimana sadarnya pemerintah negara-negara tersebut tadi akan pentingnya kehadiran dan peran ayah dalam pengasuhan anak. Karena anak yang tumbuh cerdas secara kognitif, matang secara emosi, dan sehat secara fisik, secara agregat akan berdampak pada kemajuan negara itu sendiri di masa depan. Dan secara tidak langsung menurunkan berbagai biaya eksternalitas yang mungkin muncul dan berdampak pada keuangan negara dengan jauhnya ayah dari anak yang baru dilahirkan. Nah, sebenarnya negara-negara ASEAN juga sudah mulai mengadopsi paternity leave ini atau cuti kelahiran untuk ayah. Filipina, Vietnam, Myanmar, Singapura, Thailand memberikan 14-15 hari paid paternity leave untuk ayah dengan berbagai ketentuan turunan yang berbeda.
Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja pria dapat memperoleh cuti selama 2 hari untuk mendampingi istrinya melahirkan. Nah, sedikit kelonggaran diberikan untuk ASN nih, yang bisa mendapatkan 1 bulan paternity leave berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nomor 24 Tahun 2017 jika mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Jadi untuk yang swasta dapat 2 hari, kemudian untuk yang ASN ya, aparatur sipil negara, bisa mendapatkan 1 bulan dengan izin dari pejabat yang berwenang. Nah, kira-kira demikian episode kali ini. Coba bagaimana pendapat kalian mengenai peran ayah dalam pengasuhan anak? Atau coba tulis komentar, apakah 2 hari cuti itu cukup untuk pekerja swasta? Atau ada rekan-rekan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara pernah mengalami atau pernah mendapatkan 1 bulan paternity leave ini, dan bagaimana proses mendapatkannya? Silahkan jangan ragu-ragu untuk komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak episode pertama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.